세상 속 길을 잃지 않은 방법이 Halo Sobat Drakor Class, gimana nih? Kayaknya trending topik saat ini masih panas ya, Karisna, Karila. Setuju nggak kalau startup masih jadi yang terpanas, drakor terpanas bulan ini, ya kan? Ya, hot topic, hot topic. Setuju lah ya? Setuju banget. Setuju lah ya. Mesti Sobat Drakor Class juga yang dengerin kita setuju banget. Makanya kali ini kita juga pembicaraan ketiga ya, kayaknya ya Karis ya, pembicaraan ketiga soal Drakor Class ya. Iya, nggak ada habis-habisnya ini emang obrolan startup ini. Sampai episode terakhir baru nanti habis kayaknya ya. Ntar ada lagi bikin sequelnya kayaknya, sequel versi halu ya, versi halu menggema. Nah, di obrolan kali ini kita bertiga nih, Sobat Drakor Class mau ngomongin soal apa sih yang bakal terjadi di episode selanjutnya, yaitu setelah 3 tahun kepergian Namdosan ke Silicon Valley. Ya kan, seru kayaknya buat dibahas gitu, karena kemarin ada menimbulkan beberapa teka-teki gitu kan. Apa kira-kira teka-tekinya ya? Mungkin yang belum nonton, boleh kita kasih spoiler kali ya? Boleh kita kasih spoiler kali ya, Karisna ya? Ini spoiler abis. Boleh lah, boleh. Kasih ya, kita kasih spoiler. Kasih. Kan terakhir itu endingnya adalah Namdosan nangis karena putus cinta, ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada yang ngasih video nyanyi, bukan nyanyi ya itu kan, apa itu, video pengantar tidur. Video pengantar tidur buat orang yang dia sukai, itu video pengantar tidur buat orang yang dia sukai. Terus yang ketiga itu ada juga yang makan mie malam-malam dua-duaan, kira-kira hubungannya bagaimana, ya kan? Terus buat perempuannya sendiri gitu kan, terakhir dia daftar nih ke musuhnya yang kata mentornya, kalau kamu nggak bisa melawan musuhmu, jadilah sekutunya. Kira-kira bakal seperti apa dia 3 tahun mendatang? Bakal jadi CEO lagi kah? Atau ya manajer terbaik lah ya di Inje Company, kita belum tahu. Makanya ini yang mau kita bahas. Setuju ya? Setuju ya girls ya? Seru soalnya. Setuju banget. Ntar 3 aja udah panjang nih kayaknya, buat topiknya 3 aja udah panjang. Iya, teka-teki nih semuanya nih. Nggak sabar ya nunggu hari Sabtu depan. Oh banget udah pada Terasa panas lama kursinya. Kursinya udah panas soalnya. Paling yang apa namanya, yang agak-agak anteng dikit karena dodol lasol di hari Rabu. Tapi dodol lasol juga bentar lagi mau kelar gitu kan. Nggak enak gitu rasanya, ntar begitu itu kelar, apa yang akan muncul ya nanti kita bahas lagi, drakornya pasti di sini. Ini Karela dulu. dilemanya nonton ongoing ini memang antara nunggu tamat tapi udah kebanjiran spoiler di mana-mana, atau nonton pas ongoing tapi ya gini deh, deritanya seminggu sekali. Nah, mumpung yang lagi menderita, menunggu. Boleh Karela, silahkan bocoran kira-kira bayangan Karela dari 3 yang tadi tuh bakal kayak gimana keseruannya menurut Karela. Pertama, apa yang terjadi di Silicon Valley dulu deh. Apa yang terjadi pada Namdosan? Kan terakhir dia itu juga kayak idenya yang Dalmi buat neneknya yang katanya sebentar lagi buta tuh, yang minum obat, betul. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi di Silicon Valley gitu kan? Bakal sesukses apa sih trio laki-laki yang lucu-lucu dan culun-culun itu di sana gitu kan? Boleh, silahkan. Terus ya betul. Terus yang kedua silahkan juga bagaimana? Jawab dulu. Boleh, silahkan. Sok, mangga, sok. Sih, kalau nggak salah ngelihat scene si Dosan pulang ke Korea bawa mobil ya. Kayaknya sih mereka di Silicon Valley sukses ya. Soalnya kan sebelumnya juga mereka sempat teleponan tuh sama Dosan sama Dalmi yang bilang
nanti kalau di Amerika aku aja yang beli mobil gitu kan kata Dosan. Terus kayaknya dia beneran beli mobil untuk mewujudkan mimpi si follow your dreams itu loh. Jadi dia karena waktu kecil kan dia bilang mimpinya masih belum jelas, masih abstrak. Kayaknya di Silicon Valley Sebenarnya waktu dia, pas itu minta tanda tangan itu dia udah ngomong dia dan teman-temannya tapi bener. kepotong sama bapaknya ya Iya, kan. kasihan banget ya. Nah, akhirnya kan kayaknya di Silicon Valley dia tahu apa yang dia mau dan dia mulai mewujudkan mimpinya satu persatu. Termasuk salah satunya kayaknya dia pengen kelihatan sukses lah ya di Pandalmi, nggak mau kalah juga lah sama JP. Terus nah ini yang masih nggak jelas nih pulang ke Korea apakah Samsantex bakal berdiri lagi dengan berlima atau diteruskan oleh bertiga atau ada faktor lain. Kan Dalminya kayaknya udah kerja juga sama Inje Company ya kalau ngelihat dari preview episode 13 itu. Kayaknya Dalmi juga udah punya posisi yang cukup sukses gitu melihat dari perubahannya. Kan Dalmi juga bawa mobil tuh ada Iya, sekelebatan gitu. Nah, Mau nabrak kayaknya orang lagi ya, mau nabrak iya, orang pula. bener. Nah, itu kayaknya sih bakal tambah galau ya. Nanti ini galaunya bukan masalah cinta doang, galaunya masalah kerjaan karir. juga gitu. Nah, kita lihat nih apakah nanti Samsantek akan diri lagi atau tidak. Terus apakah ada CEO baru? Oke, Wah, ini pertanyaan dia. bakal bisa jadi. Tar dulu. Ah, Pertanyaan itu boleh kelempar ke Karisna karena Karisna ini kan silakan. pasangan IT ya, maksudnya antara suami Karisna kan juga Ah, adalah latar belakang, cocok. bener kan, latar belakang Iya. pendidikan IT-nya. Nah, terus kira-kira nih dari mimpinya Dalmi yang pengennya kayak Bill Gates kalau nggak salah ya, itu bakal Steve ke Jobs, situ Steve lagi Jobs. nggak? Atau dia Steve Jobs. menikmati dulu karirnya yang sekarang gitu. Apalagi kan misalkan habis pulang dari Silicon Valley pasti ilmunya, aduh sayang kalau nggak dicur dia buat perusahaan lagi ya kan, gitulah. Jadi gimana nih Karis? Tolong kasih spoiler deh atau enggak tembakan-tembakan soalnya Karis ini dua kali berhasil menebak ending dengan tepat, luar biasa. Tulisannya ada di blognya Karisna ya, kalau nggak salah ya, tulisannya ada di blog Karisna ya mengenai Enggak di drakor tebakan kelas. tepat. Oh, malah di Dakor Kelas ya, di Dakor Kelas Iya. yang prediksi atau spoiler ya, kalau nggak salah prediksi Iya, atau spoiler prediksi yang Iya. hitungannya prediksi atau spoiler yang Karisna menebak tepat. Waktu itu Bram sama Roy. Roy. Jadi kayaknya Iya. kita harus dengerin Karisna buat nebak. Kali aja Jadi- nih, ntar ending startupnya juga pasti ngerempet lah. Ya, kita kasih 50-50 lah, atau nggak 60-40. Oke, Karis. Jadi ada pressure gitu. Aduh. Jadi tuh ya, kemarin waktu sampai episode 8, aku tuh udah bikin prediksi buat startup sebenarnya. Tapi ini writernya memang jago banget nih, nggak ketebak banget. Ternyata ada bagian time jump. Aku nggak nyangka bahkan kalau mereka tuh bakal pisah 3 tahun. 3 tahun tuh lama, Bo. Kalau di Setuju 3 tahun. Dulu aku awalnya malah mereka bareng-bareng terus, maksudnya nggak ada strategi pisah kayak gini gitu loh. Iya benar, maksud aku gini, kalau di drama Dodo Sosol yang hari Rabu itu aku berharap memang ada time jump biar nyamain umur ya, biar sama-sama di atas 20. Tapi yang ini tuh kan mereka tuh udah umuran hampir 30 ya, terus mereka pisah 3 tahun. Ya memang sih sama-sama sibuk ya, si Dosan di Silicon Valley pasti sibuk lah, dan dia kan memang enjoy banget tuh jadi programmer ya. Mungkin dia nggak punya waktu juga kali buat nyari-nyari cewek atau gimana gitu. Aku yakin dia bisa fokus sama kerjaannya. Nah, yang si Dalminya itu loh, si Dalmi di satu kantor kan berarti sama Ji Pyong. Ya kan, Mr. Han itu Terus kan, udah gitu ada adegan dia main kartu bareng kan sama keluarganya kan. Duh, kayaknya maksudnya nih ya,
kalau diriku nih, karena aku family banget gitu kan, kali aja kalau neneknya bilang udah lo sama dia, kayaknya gue nurut-nurut aja gitu loh. Nah iya, maksud aku tuh nggak nyangka banget kalau Ji Pyong tuh dapat kesempatan nih sebenarnya 3 tahun selama Dosan Away. Walaupun mungkin nggak fair ya, karena kan ya bisa jadi kan Ji Pyong udah tahu perasaan Dalmi ada lah sekian persen ke the real Dosan ya, bukan Dosan yang nulis surat gitu ya. Itu tuh aku mulai agak mikir-mikir nih, ini Ji Pyong bakal ngambil kesempatan atau gimana ya? Aku jadi mulai bingung nih memprediksinya. apalagi waktu aku baca Karis, apa tuh? aku minta bocoran yang katanya nih dirimu ngadain survei kecil-kecilan sama teman-teman priamu untuk masalah prediksi di episode 13. Boleh dong bocorin ke Sobat Drakor Class yang mau dengerin podcast kita. Kali aja gitu kan, writer nim agak-agak berubah pikiran, kasih dong romantis dikit buat pasangan Ji Pyong sama udah di depan pintu kagak jadi masuk ya kan. Ngeselin banget tuh. Rasanya kalau gue gitu kan gue langsung bilang, gue di depan pintu, tolong bukain capek nih gitu loh. Masa gitu aja gitu kan. Sebel gitu rasanya. Terus udah makan mie, abis berantem awal depannya. Apa maksudnya lagi bengep-bengep, masa gue bilang, gue cinta malu ya ke laut aja gitu, gak keren gitu kan. Aduh, makanya kali aja nih dari survei kecil-kecilan bisa merubah writer name kita gitu buat baik hati gitu kan. Tapi buat mereka ngasih udah selesai syuting, ada lah gimana dong? dikit. Nah, jadi Tapi kalau bayangan oke. Kak Isna sendiri untuk 3 tahun Ji Pyong akan kayak gimana sih gitu? Iya, sebenarnya gini, aku lihat si Ji Pyong ini kelemahannya ya, dia itu nggak banyak maksudnya dia itu tipenya lebih menunjukkan sukanya itu nggak dengan kata-kata gitu loh. Maksudnya dia tuh man of action lah ya, kayak act of service. Katanya kan bahasa cinta itu ada yang dia melakukan sesuatu untuk Dalmi, tapi Dalmi itu nggak tahu sebenarnya pengorbanan Ji Pyong gitu loh. Nah, aku takutnya ya kalau si Ji Pyong tetap cuman di belakang layar gitu ya, nggak ngambil kesempatan gitu ya. Ya akhirnya kesempatan Hitungannya kalau ibaratnya gitu. Kalau sutradara sama pemain, dia ibaratnya sutradaranya ya. Jadi dia jorokin orang buat udah lo man of centernya, gue sutradaranya aja gitu ya. Sekarang ya, saatnya dia harus jadi aktor kali ya. Jadi dia yang, woi gue ngambil spotlight gitu kan, silahkan. Lo lihat gue. Kalau ini aku ngobrol tadi sama temanku nih yang cowok bahkan ya, kalau kayak cewek kan banyak kan bilangnya Ji Pyong gitu ya, udah pasti Ji Pyong gitu. Yang aku surprise, temanku yang cowok juga bilang, kayaknya gue kasihan deh sama Ji Pyong katanya gitu. Soalnya ya, sebenarnya kesempatan Ji Pyong itu ada gitu, tapi kayaknya si penulisnya ini ngasihnya ke Dosan mulu yang good timingnya, sedangkan si Ji Pyong tuh dapet bad timing melulu gitu loh. Jadi kayak penulisnya tuh memang nggak pro gitu loh dengan hubungan ke Ji Pyong gitu loh. Padahal 3 tahun men, pasti bisa dong ya nggak sih? 3 tahun kalau dia usaha gitu ya. Pastilah si Dalmi juga ngelihat kehadiran Ji Pyong gitu loh. Apalagi kan ceritanya kalau dari previewnya mereka nggak ada kontak kan, si Dalmi sama Dosan nggak kontak-kontakan ya, malah si Dalmi cuma ngelihat videonya Dosan di video blognya si Chulsan kan ya. Aku agak ini sih sebenarnya ya, itu agak janggal juga sih. Mereka berkecimpung di dunia teknologi tapi LDRan 3 tahun kok nggak lancar ya. Maksudnya apa sih mesti lewat video-video itu? Ada sekarang ada mau Skype kayak mau Zoom kayak mau Vico lah, apa bisa kali gitu kok. Enggak loh. Berasa dibuat susah. Kalau Dalmi sama Dosan kan putus statusnya, masa sambil telepon-teleponan? Kalau orang si Saha sama Chulsan aja kan bisa. Kalau Saha sama Chulsan kan nggak ada pernyataan. Jadi sebenarnya kayaknya vlognya itu cuman usahanya Chulsan biar dia tetap eksis di Saha kayaknya deh. Dalmi seru tuh buat ngobrolin itu juga tuh. Dalmi diam-diam stalking gitu ya. Ada di spoiler gini loh, ada di spoiler yang prediksi episode 13 nih. Mungkin Sobat Drakor Class juga lihat gitu kan. Kan ada tuh adegan nyelimutin si Ji Pyong diselimutin tuh sama Dalmi. Nah, itu si Ji Pyong kan itu kenapa ya Ji Pyong nggak berusaha buat narik terus kecup
kecup dikit aja gitu kan. Masa Kim So Hyun nggak? Kim So Hyun nggak model kayak gitu nih. Maksudnya pasti nih nanti tuh ya para gengers yang itu aja Ji Pyong mania pada teriak tarik ya kan habis itu dia melek soalnya berarti kan dia pura-pura tidur, jangan terlalu sopan Pak, aduh hari gini sopan keambil orang gitu kan. Tapi pertanyaannya dia ngapain ya di rumah Dalmi ya? Ya Sampai habis ketiduran main kayak lah. gitu. Makan bareng. Kan habis main capek tidur iya, terus mungkin minuman keras gitu, terus dia nggak boleh nyetir ya. Ya, Tuh kan, bisa jadi maksud aku, tuh kan sama dia tuh Harmony ada disuruh banget nginep. kesempatan itu loh. Ada banget Iya. kesempatan. Kenapa Tapi sih? melihat Aduh. episode 12, aku malah merasa Ji Pyong tuh malah lebih ke keluarga banget ya gitu. Jangan-jangan Harmony juga nganggap dia anak gitu. Karena kan Ji Jadi Pyong kena juga brother zone dong. Ji Pyong ke Harmony juga kan berasa orang tua kan pada saat dia ditinggal orang tuanya, diambil si Harmony. Terus mungkin ngerasa punya pengganti orang tua gitu. Jadi kok kayaknya keluarga banget gitu, sayang. Ya meskipun bisa aja jadian gitu, cuman kok kayaknya lebih ke kakak ya, lebih ke sebelum ada preview episode 13 itu gitu. Itu yang aku rasakan pas di episode 12 itu kok kayaknya lebih berat jadi keluarga gitu. Iya sih, Satu lagi mungkin yang banget ya. janggal, memangnya selama si Ji Pyong tinggal di atas itu Dalmi nggak sadar apa ya? Ya itu. Di atas tahu. toko ibunya, di atas toko neneknya itu kan. Mungkin Soalnya kebutuh Dalmi kali. kan nggak tinggal di toko, Dalmi kan tinggal di rumah. Iya, di Kan rumah. hitungannya gini, toko sama rumah kan beda kan, maksudnya Beda, ada jalan yang hitungannya. Nah, jadi kalaupun misal pas Dalmi ke situ, pas Ji Pyong mungkin sekolah, jadi Iya selesepan itu apa sih. sih istilahnya ya, nggak Selama berapa ketemu tahun itu kan gitu. hebat ya. Oke lah. Kan Ji Pyongnya ngumpet. Mm-mm. Soalnya takut ketahuan. Makanya itu tadi mungkin Kak, karena itu teman-temannya Karisna bilang selalu bad timing buat Ji Pyong ya. Jadi maksudnya nggak pernah Iya. ada good timing. Mungkin makanya aku bilang mungkin ya ada romance lah gitu dikit di episode. Abis jujur ya. Ini penonton awam. Aku tuh lebih deg-degan nonton lihat Ji Pyong sama si Dalmi daripada lihat. Maksudnya gini, karena aku merasa udah nggak bakal nyatu gitu ya. Maksudnya antara Ji Pyong sama Dalmi tuh feelingku udah yang udahlah gitu. Maksudnya nggak usah berharap ya, maksudnya karena kita juga penggemar Korea udah pada tahu dengan sindrom second lead itu, jadi udahlah nggak usah kebanyakan halu gitu kan. Jadi udah menerima duluan, oke lah dia pasti bakal sama Dosan gitu. Cuma maksudnya adalah kadang gitu ya malah pas kayak gitu justru adegan gregetnya itu pas mereka berdua gitu yang bikin aduh gemes deh bang, kurang gini dikit gitu, rasanya pengen jiwit gitu loh, lu giniin dikit biar dapet gitu. Kan gemes gitu ya. Ya? Iya bener. Terus aku tuh waktu deg-degannya Dosan sama Dalmi malah yang awal-awal waktu pas pegangan tangan di bis, maksudnya masih yang rahasia belum kebongkar gitu, istilahnya masih yang itu justru aku lebih ke Dosan gitu ya, maksudnya yang chemistry-nya jauh lebih dapet, tapi giliran udah kebongkar, chemistry-nya tuh jadi lebih dapet sama Ji Pyong gitu, apalagi waktu pas yang yang dia solusi gitu loh, apa sih yang sebelum demo kan ada tuh si Dalmi ke Ji Pyong, terus Ji Pyong nulis bedanya apa Kak Karila, bedanya pelanggan dengan pengguna bedanya gitu. User sama subscriber. Nah itu kan ngelihat Dalmi ngeliatin si Ji Pyong tuh rasa yang dia bukan ya gitu kan. Nah maksudnya sampai Ji Pyong nanya, emang ada yang salah di muka gue gitu kan. Enggak lo ganteng itu gue. Itu jawaban gue. Ya. Enggak lo ganteng Pak gitu. Lagi ngerasa rasa itu. Lagi ngitung berapa persen. Tulisan tangan ya. Yang lihat tulisan tangannya kayaknya kok kayak Pak Han gitu ya. Yang pas belum terbuka semuanya kan. Tulisannya rapi banget, nggak ada typo. Makanya hitungannya tuh, aduh, nih udah cowok ganteng, tulisannya rapi, aduh, udah pokoknya sebenarnya oke gitu kan. Cuma mungkin karena tadi ya brother zone itu bisa jadi tuh alasan yang mungkin ya sudahlah ya. Maksudnya, tapi beruntung loh Dalmi dapetin kakak sekeren itu plus pasangan yang bisa jadi. Oh iya banget lah.
Kalau drakor kan Apa memang bisa si jadi lead female-nya always beruntung. Beruntungnya tuh. berlimpah-limpah gitu. Jadi Oh, Rita Cuco. pengennya ada sedikit kesempatan buat Kim Son Ho menunjukkan chemistry-nya Hmm. dengan Suzy ya. Iya, maksudnya lebih greget gitu loh. Apa ya? Aduh, Harusnya ya gemes masih gitu. ada beberapa episode kok ya. Harusnya ya. Lah, iya, Boleh lah. maksudnya kan boleh lah minimal Kasih minimal 5 menit kek. kecup jidat kayak atau pipi dikit kayak nggak apa-apa atau cium-cium tangan juga nggak apa-apa, nggak perlu bibir, Iya. bener deh. Romantis itu tidak perlu kissing gitu kan, tapi Pegangan dipeluk tangan hangat aja deh, aja pegangan kayak tangan. Gengsinya nggak ketulungan sih emang dia itu. Untuk untuk bilang maaf aja dia susah. Untuk mengakui kesalahan aja dia. gengsinya. Wah, itu alpha. Selain Alpha selain male. selain tiga selain cinta segitiga, ada lagi yang menarik, cintanya Saha sama Culsa. Nah, menurut prediksi Iya. Karisna sama Karila, itu mereka bakal nyatu atau tiba-tiba video yang udah dikirim dibuang karena gue bosen, nggak tidur juga, enak Jadi ya kan. pasti itu. Nah, Itu pasti Itu jadi tuh. jadi. Iya, Lama-lama itu jadi pemanis sih kayaknya. pemanis cerita pasti jadi tuh. Yang utama ini kadang-kadang nggak jadi. Oh iya. terus ada lagi si Apa? siapa yang jadi adiknya yang kakaknya meninggal, kira-kira dia Mm-mm. bakal bisa memaafkan Ji Pyong atau enggak? Terus sebenarnya dia akhirnya menemukan jawaban kenapa kakaknya meninggal bunuh diri atau tidak. Soalnya itu juga masih gantung tuh ya kan. Dan pemirsa agak sebel juga gitu dengan kelakuan dia. Akhirnya Samsantek bubar gitu kan. Sementara mungkin di beberapa penonton yang kayak Karisna juga udah buat prediksi, nggak nyangka kalau bakal pisah. Bener ya Karis ya? Iya, nggak nyangka nih Tadinya aku bakal pikir pisah. Dosan doang yang bakal pergi gitu. Ternyata tiga-tiganya. Tadinya ya mikirnya kalau Dosan doang yang pergi mah cincai lah. Mereka berempat running aja si Samsantek dari sini gitu. Nanti Dosan balik lagi kan tinggal gabung lagi. Ternyata mereka bertiga yang pergi. Tapi menurutku sih si Yongstan itu bagus. Balas dendamnya tadi kirain balas dendam mau gimana gitu. Ternyata kan dia balas dendamnya itu jadi driving dia buat ngemajuin si Samsantek. Jadi dia bertekad harus menang, harus sukses gini kan. Jadi dia cuma pengen ngebalikin omongannya Ji Pyong aja kan. Iya. Dia Pengen membuktikan kalau yang diinvestorin sama Ji Pyong itu nggak semuanya gagal gitu loh. ya itu dia. Cuma ya nggak sebenarnya bagus efeknya ke Samsantek sekaligus memang ya pasti ada bludernya juga lah ya. Tapi Tapi pun teman-temannya nggak nyalain dia sih. sebenarnya berarti yang belum dibahas tuh terakhir kan ditunjukin si Ji Pyong sama Dosan sama-sama minta tolong ke to STO Ke Alex tentang Nungil ya. kan. Kayaknya bakal kemungkinan diterusin tuh. diterusin ya, pasti diterusin ya kayaknya ya. Diterusin mungkin dengan tambahan fitur itu tadi ya, pengenal. Ya, yang pengenal obat itu ya. Makanya si Dosannya tuh benar-benar kayak serius banget gitu programnya. Wah, karena rencananya kan nanti dibikin profit tuh kalau misalnya usernya lebih luas lagi segmennya pasti jadi profitable. Jadi ya, aku tuh suka banget cara mereka cerita di startup ini ya. Mereka tuh nggak banyak berlama-lama gitu ya. Mereka suka flashback belakang gitu. Jadi kayak begini penjelasannya dikasih tunjuk potongannya gitu. Walaupun kadang-kadang jadi, ada bagian yang ini. Iya, benar-benar. Kayaknya bakal flashback lagi kan ke bagian waktu dia minta tolong. Ya kemungkinan dia janji buat itu. Apa yang diomongin gitu, apa yang diomongin mereka sama si Alex. Makanya kayaknya si Alex bakal tetap support Nungil ya. Jadi mereka bisa kayak pergi dengan tenang. Aku sih melihatnya bakal sukses sih mereka di sana Samsantek itu, termasuk si itu yang dendam itu juga bakal kayak maafin Ji Pyong sih kemungkinan. Dan aku nambah prediksi nih, kayaknya mereka bakal bikin startup lagi, bikin itu yang self driving car. Itu dari episode berapa tuh si Dalmi udah ngomong soal self driving car. Iya. Terus kan mereka pernah mereka ngebahas self driving car kan. Aku pikir wah ini nih bakal jadi closing nih. Nah, jadi terlalu optimis ya gue ya. Endingnya tuh super bahagia gitu. Super bahagia aku gitu pikir semuanya. juga nantinya si Inje itu juga bakal
join ya sama Dalmi baik ya. kok. Maksudnya dia pun selama ini tidak jahat gitu. Dia Ya, itu orang yang realistis gitu, orang Ya. yang emang pede, punya kemauan gitu. Tapi memang di dunia nyata yang kayak Dalmi itu yang lebih disayang-sayang gitu. Ya. Kalau yang emang Cuman kayak Ince itu menurutku emang Inje tuh lebih dibilangnya cocok jadi ambisius CEO gitu. loh. Kenapa? Kemungkinan si Inje tuh lebih cocok jadi CEO daripada Dalmi. Aku setuju, iya. Lebih Mungkin apa ya, ya? mungkin saja juga ya mereka apa ya, kalau untuk mungkin aja dari mereka segi nantinya gabung kejamnya ya. dapat, masa gini, Kejam. Tegas, bukan kejem, tegas. mau ya Eh, maksudnya dia ini dia tahu memprediksi kapan dia harus mengambil kesempatan, kapan ya enggak. iya, Betul. selama ini tuh ya, maksudnya Dalmi itu nganggap dia saingan, padahal si Injenya sendiri anteng gitu. Maksudnya dia berpikir lebih jauh ke depan gitu, Iya. daripada cuman jadi musuhnya Dalmi gitu. Kan Tapi dia ya sempat jelas lah. ngomong, Enggak, aku sorry motong ini. apa? Si Inje kan lebih punya pendidikan kan, sedangkan Ya, Dalmi kan lebih kayak iya. otodidak. Jadi memang si Lebih Inje itu udah berapi-api punya gitu ya. insight gitu. Kalau Dalmi itu Heeh. lebih emosional, lebih karena Ya juga benar. otodidak. Makanya dia banyak belajar, ya memang dia rajin belajar sih, Jadi tapi kan Dalmi ngerasanya dikit-dikit eh, pamer gitu kan. padahal enggak Benar-benar. gitu. Sedangkan kayak masalah profit gitu ya, itu kan juga si India memang jelas gitu, money orientednya jelas gitu loh. Jadi aku malah nebaknya mereka bakal jadi satu startup nih, si Inje, si Iya, Dalmi aku juga sama gitu. Sam Teh, entahlah dengan nama baru atau Setuju. gimana, terus mereka bikin self-driving car. Mungkin, ya, mungkin Itu nanti startupnya. mungkin nanti si Inje jadi Mintanya CEO ya, terus Dalmi mungkin jadi strategic. strategis manager atau Uh, manager lah semacam itu gitu si Pak Han jadi CMO. hitungannya ini Pak Han adalah bagian untuk menganalisa untuk calon-calon investor kali ya. Jadi oke Ya, banget tuh perusahaan, penasehat, kayak apa, gue daftar advisor. nggak sih di situ? Bisa. Advisor. Kan Apa kayak gitu aja gue daftar boleh jadi buat apa ya? penonton. Tepat deh ya. Jadi apa namanya, asisten aja gitu kayak papar, boleh kayaknya. Nah, sekarang tebakan soal relationship-nya gimana nih? Kok aku jadi bingung ya? Kembalikan saja pada writer name. soalnya aku juga baru aware kalau beberapa dramanya Suzy yang ada cerita romansnya itu open ending gitu loh, bahkan kayak Vagabond gitu. Terus beberapa ada yang tadi disebutin sama temen di Drakor Class yang Gu Family ya, sama apa satu lagi ya tadi. Iya. Pokoknya ada beberapa drama. Uncontrollably Fond. Aduh, susah banget ngomongnya. Uncontrollably fun. Itu kan Dan semuanya dibintangin sama Susi loh, itu semuanya dibintangin sama Bae Susi. Iya itu. Jadi maksudku pertanyaannya, apakah yang ini bakal sejenis itu ya? Endingnya tuh kayak open ending juga. Kisah cintanya loh, kayak nggak dikasih solusi. Kayak Roy. Kan mereka berhasil secara karir, tapi kisah cintanya enggak gitu. Nggak asik banget sih tapi cerita kayak gitu. Protes banget. Emang dunia ini tidak ada yang ideal. Tapi aku lebih suka kalau endingnya itu si Dalmi itu adalah sama salah satu entah dosan ataupun Jipyong ya, daripada jelas lah, yang penting jelas gitu ya. Nggak punya pasangan gitu loh. Tapi kalau misalkan ngelihat dari bocorannya juga, kayaknya entah tangannya siapa ya, kayak sih tangannya Dosan, dia udah bawa cincin loh, maksudnya dia mau grab it something lagi gitu kayaknya ya. Iya. Mungkin ada yang lihat nggak? Aku lihat. Ada yang lihat nggak? Dosan sih. Ada orang-orang tuh pada lihat. Aku nggak lihat sih sebenarnya. Tapi orang pada. Tapi pasti sobat Drakor besar apa enggak? Jadi sobat Drakor juga lihat kayaknya. Kayaknya sih pasti mungkinannya adalah bisa lah, walaupun open ending tapi tuh cincin sampai ke yang dituju. Tapi kita nggak tahu jawabannya. Mungkin ya. Ini sekali lagi prediksi mungkin ya. Mungkin. Nanti kita bahas lagi aja. Mungkin dibawa sama si A, terus dikiranya ini dari si B gitu. Salah paham season kedua.
Ini Aduh, nggak tapi apa-apa, keren, tambah seru ya kan? keren banget ini writer name, bikin kita Iya. tunggu-tunggu, tebak-tebakan, nggak habis-habis Eh, ngebahas. Biasanya, kalau dari segi iya biasanya dari segi bisnisnya sendiri nih Karis, maksudnya dari segi IT gitu kan, itu memang impossible ya, maksudnya bener-bener memungkinkan ya untuk sebuah nunggil itu kayak gitu gitu. Maksudnya karena aku kan nggak punya basic IT ya gitu, jadinya memang ada ya, Maksudnya maksudnya bisa recognition kayak gitu. kah gitu beneran. Soalnya aku ngerasa kayak dosen keren banget loh, maksudnya Nam Jun Hyuk itu termasuk keren untuk dia memerankan ini gitu kan, dan kayaknya orang ngerasa cocok gitu dia jadi anak culun waktu pas ngejemput aja pakai cara mangap-mangap dulu ngecek bau bulut apa kata gitu kan. Karena itu inilah maksudnya, itu yang hitungannya kadang gestur-gestur yang kita rasa dia cocok gitu untuk memerankan sesuatu gitu. Jadi aku ngerasa memang iya kah, adakah sistemnya Itu atau kalau apa gitu kalau yang yang image memungkinkan gitu. itu memang banyak yang udah berusaha image recognition kayak gitu udah. Bahkan yang kayak misalnya di parking space buat ngecek mobil masuk, mobil keluar, atau sekarang bahkan ada yang buat daftar hadir. Jadi orang tuh nggak usah nge-tap. Kan kalau orang di iya kantor iya kan iya iya nge-tap iya. ya. Nah sekarang jadi kayak face recognition gitu. Orangnya tinggal nongol doang gitu, langsung kayak udah hadir. Kalau dia keluar nanti juga tinggal face Oh recognition itu iya. ada beneran. Jadi Itu eh, dulunya di film-film Mission Impossible ya. tapi memang artificial intelligence itu udah memang ke arah sana sekarang ini. Cuman masalah akurasinya seberapa persennya itu aku nggak tahu ya persisnya ya. Tapi maksud aku taunya memang sekarang ini industri IT yang bergerak di artificial intelligence udah berusaha gitu loh bikin software-software pintar buat image recognition, istilahnya pengenalan objek, pengenalan gambar. Itu bisa masukannya tuh gambar atau video atau ya langsung orang kan sebenarnya di videoin ya. Kayak kemarin CCTV-nya doang gitu kan. Ya gitu. Jadi itu benar kalau teknologinya yang mereka berusaha benar. Bahkan self driving car juga kan sekarang udah mulai dikembangin. Udah mulai ada. Oh, Oh yang keren itu ya. berarti. Siapa sih? Elon Musk itu ya? Ya, Tesla. Elon Musk. Jadi itu semua teknologinya itu memang udah ada gitu. Nah, persoalan teknisnya benar. Nah, persoalan cintanya itu yang nggak bisa ditebak memang. Seru banget memang. Aduh, gimana? Kalau Keren menurut banget. kalian? Ini aku setuju banget. Kalau aku sih, pokoknya aku mah udah nggak berharap ya, tapi aku cuma pengen ada romance yang kayak Triku bilang gitu. Minimal adalah yang hitungannya membuat Dalmi bisa agak goyang gitu kan, maksudnya jangan terlalu satu banget lah. Maksudnya bukan aku mau ngomporin, kadang kan hidup pilihan ya, maksudnya tapi walaupun Goyang. di akhir Episode depan goyang pasti. Iyalah. cuma kan Kapal yang kadang bergoyang. ayolah gitu, ada something lah gitu terkadang ya kayak gitu Iya. doang, hanya pengen untuk memanaskan suasana boleh lah sebelum ending ya kan, biasanya 13, Iya dong. 14 tuh Masih ada masa-masa Ya. beberapa krisis, episode itu. kalau enggak tenang gitu. Biar Walaupun dosannya terakhir berbulan kita Mungkin udah gak tahu banyak. dan sih? menebak akan seperti Mungkin apa. gak sih Iya. ntar kayak Itaewon Class gitu tiba-tiba si second lead-nya ketemu orang di ending banget, ketemu orang baru gitu. Dan wah. Nggak tahu juga siapa Ya yang nggak tahu juga sih bakal baru. kayaknya. Tapi aku jadi tahu, Segala aku kemungkinan jadi bisa kepikiran, terjadi. nggak, gini, kayaknya si Dalmi nggak bisa nyetir ya, makanya dia pengen ada self-driving car ya. Nggak pede nyetir ya, Bisa jadi. karena Karena bapaknya apa namanya? kakaan kan. Heeh. Jadi dia kayaknya traumatis, nggak berani Bapaknya nyetir. disetirin, bapaknya juga nggak nyetir gitu. Jadi mungkin memang dia ceroboh juga. Jadinya memang dia hanya pengen ya yang penting gak bisa duduk manis, tidur di belakang, terus ada yang nyetirin, otomatis lagi gitu. Nggak, maksud itu kan bapaknya kan kecelakaan ditabrak mobil kan. Awalnya Iya. tapi nggak langsung diperiksa. Tahu-tahu jadinya ternyata ada kayaknya pendarahan di dalam kan. Jadi kayaknya itu bikin dia agak trauma nyetir, makanya dia pengen ada self-driving car. Kenapa baru kepikiran sekarang ya? Itu sih itu aku ngarepin juga sih ada flashback ke masa itu gitu. Apakah bisa setelah nggak diceritain ya setelah bapaknya meninggal tuh Dalminya gimana gitu. Mungkin nanti
buat episode menjelang akhir. Tapi nih kayaknya mungkin waktunya ya. kita udah mau habis deh ini. Gimana? Setuju nih. Oke, sip. Kalau ngomongin Pokoknya gini nggak bisa kita habis yakin ini. Happy ending. Kita yakin kalau misalkan happy ending, pasti ya, pasti Ya. happy ending. Cuma entah sama siapa itu belum tahu, ya kan? Ya, Yang kita pasti tunggu semuanya aja. sukses jadi orang hebat, ya kan? Ya. Jipyong juga jadi direktur, ya kan? Dosan juga jadi pengembang yang luar biasa, gitu kan? Terus Selvi buat sama yang Inje tim-tim di baik-baik sana, aja. dan ibunya juga udah mulai kembali kan ke neneknya, jadi mungkin cerai kali ya sama bapaknya si Inje, gitu kan? Kita juga belum tahu Iya. tuh, ya kan? Pokoknya Jadi one buat big tim happy Dosan family. maupun tim Jipang nggak usah Iya. ribut-ribut, dinikmatin aja gitu kan, Iya, Dan betul. kita Jadilah lihat penonton yang baik. positifnya yang bener-bener yang keren aja deh. Terus tetap dengerin podcast, YouTube, tonton juga iklive kita, baca drakorclass.com, ya kan. Semua Iya. bakal ada di situ informasi yang hitungannya kamu mau juga boleh kirim atau komen aja di YouTube bisa, di podcast kita bisa, di IG bisa, Facebook juga ada. Silahkan komentar aja mau kayak gimana, akan kita bahas kupas tuntas. Setuju? Yes. Setuju. Oke. Oke. Sampai ketemu jumpa. teman-teman Terima semuanya. kasih buat Karissa. Next episode. Terima Makasih, kasih. Rela. Sama-sama. Annyeong. Annyeong.